Bab 205, Pemegang saham paling besar. Dua jenis salep ini berbeda jauh. Diki merasa bersalah dan menyesal. Menundukkan kepalanya berkata, "Guru Rocky, tadi aku sudah salah paham kepadanya. Berharap Guru Rocky bisa memaafkanku. Bisa-bisanya menyalahkanmu. Sungguh kesalahanku." Saat ini mulutnya penuh dengan noda. Seluruh tubuhnya menyedihkan sekali. Tapi bagaimana juga dia sudah lama sekali di dunia bisnis. Dengan cepat menenangkan hatinya. Setelah mengatakannya, dia dengan tulus membungkuk kepada Rocky. Lama sekali tidak bangkit. Semua orang berseru terkejut. Pemimpin perusahaan, Yan Wotong, yang terkenal di seluruh negeri bisa-bisanya menunduk dan meminta maaf kepada seorang pemuda yang biasa. "Pak, identitasmu begitu tinggi. Bagaimana bisa meminta maaf kepada orang seperti ini?" Hendra berteriak dengan menggebu-gebu. Diki bangkit dengan pelan. Tiba menamparnya. Menggeram, "Anak durhaka. Kalau bukan salep Guru Rocky, sekarang aku takutnya sudah memasuki alam baka. Kamu langsung meminta maaf kepada Guru Rocky." Tamparan ini cepat dan kuat. Dalam sekejap terhuyung ke belakang beberapa kali. Hampir saja terjatuh ke atas lantai. "Pak." Hendra ditampar sampai mulutnya berdarah-darah. Dengan panik menjelaskan, "Pasti. Oh benar. Pasti salepku berhasil. Rocky ada penipu. Dia hanya kebetulan." Diki menatap Hendra tajam. Dengan marah berkata, "Aku masih belum bertanya padamu. Katakan, kamu sebenarnya memberiku racun apa?" Bukan obat." Hendra panik. Langsung mengatakan, "Aku menghabiskan 48 miliar untuk membeli obat dewa." Tiba-tiba, dia langsung menyadari kalau dia sudah membocorkan. Langsung menutup mulutnya. Tatapannya menjadi panik. Makhluk jahat. Sekujur tubuh Hendra saat ini gemetaran. "Bukankah kamu bilang obat ini kamu mengembangkannya sendiri?" "Aku." Hendra terkejut sampai gemetaran. Bahkan sepatah kata pun tidak bisa keluar. Terdengar suara ejekan dari kerumunan. "Hehe, masih mengira Yan Wotong adalah merek lama. Tidak menyangka semua resep obat dibeli. Aku masih mengira orang kaya mana yang membeli resep obat semalam. Rupanya tuan muda Hendra Yan Wotong. Bahkan resep saja dibeli. Dipikir saja sudah langsung tahu. Semua resep rahasia Yan Wotong. Sesampah apa? Reputasi perusahaan bisa-bisa hancur di tanganmu." Diki marah sekali. Sampai menendang Hendra terjatuh di atas lantai. Magi sedikit tidak mengerti berkata, "Tidak benar. Seharusnya Panacea 40 miliar. Dan juga pernah dikutip guru medis tradisional China. Bagaimana mungkin ada racun?" Rocky berkata, "Karena efek obat itu terlalu kuat. Dan kurang zat obat penetral. Jadi tubuh orang biasa tidak bisa menahan." Dari awal dia tidak memikirkan itu. Membuat salep sesuai metode dewa. Meskipun hanya membuat setengah. Tapi orang biasa tidak bisa menahan efek obat ini. Magi bertanya dengan penasaran. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Rocky menjawab dengan tenang. "Karena obat yang dilelang seharga 48 miliar. Juga aku yang buat." Dalam sekejap, dia dengan santai menambahkan satu kalimat, "Tapi obat itu adalah produk gagal. Jadi aku melempar ke dalam selokan. Ternodai oleh banyak barang kotor. Makanya tercium bau sekali. Tidak menyangka bisa dikutip orang untuk dilelang. Aku juga terkejut sekali. Tadi saat ingin mengingatkan Presdir Diki ada efek samping. Sayangnya Presdir tidak mempedulikannya." "Apakah selokan di belakang rumah sakit keluarga Sou?" Magi berkata, "Ini adalah pipa air toilet. Di dalamnya kotoran dan kencing semua." Mengatakan sampai sini, dia langsung menutup mulutnya. Dengan canggung melihat Diki. Meskipun Magi tidak berbicara sampai selesai, tapi semua orang di tempat mendengar dengan jelas. Ekspresi wajah Diki juga jelek sekali. Hampir saja mau muntah. Pantas saja bau obat ini aneh sekali. Aroma obatnya juga bercampur bau kotoran. Rupanya pernah direndam dengan kotoran.
Tidak sedikit orang yang ekspresi wajahnya aneh, ingin tertawa tapi tidak berani. Bos Yan Wotong yang terkenal, bisa-bisanya berebut makanan dengan anjing, dan juga secara tidak langsung memakan kotoran. Kalau disebar keluar, takutnya adalah candaan terbesar tahun ini. Diki marah sekali, melampiaskan amarahnya pada Hendra, dengan wajah suram berteriak, "Bagaimana keluarga Ren bisa ada binatang sepertimu? Mulai hari ini, kamu tidak boleh masuk ke perusahaan selangkah pun. Semua hal seterusnya harus menurut dengan kakakmu." "Pa." Pulang Hendra seperti tertarik, terduduk di atas lantai. Dia terus berperang secara diam-diam dengan Broto, juga sudah mendapatkan dukungan keluarga. Hanya langkah terakhir saja, akhirnya bisa menendang Broto keluar dari perusahaan. Tapi sekarang, yang ditendang keluar malah dia. Melihat ayahnya sendiri yang canggung, Broto langsung melangkah maju untuk menyelesaikan situasi. "Pak, Guru Rocky membantu keluarga Ren memperbaiki salep intermiten, harusnya berterima kasih kepadanya." Tentu saja. Diki juga mengikuti ini untuk menuruni tangga yang diberi KN Broto. Dengan serius berkata, "Guru Rocky, untung hari ini kamu membantu. Keluarga Ren berterima kasih sekali." Keluarga Ren akan menjadikan salep intermiten menjadi rencana strategis terpenting tahun ini. Menginvestasikan 20 miliar untuk membuka pemasaran. Tunggu salep intermiten masuk ke pemasaran. Aku akan memberimu saham 20%. $20. Semua orang menahan nafas. Tatapannya kagum. Keluarga Ren sungguh dermawan. Saham produk obat 20%, sama dengan 40 miliar. Setiap tahun komisinya paling sedikit ada puluhan miliar. Rocky hanya berbaring saja, sudah bisa mendapatkan banyak harta. Sungguh batu bata emas yang jatuh dari langit. Ekspresi Diki nyaman, ekspresinya samar-samar juga senang. Dia juga memaksakan diri menjadi dermawan, karena tadi sudah terlalu canggung, harus menahan kerumunan orang, mencairkan masalah tadi. Melihat semua orang terkejut, Diki akhirnya bernafas lega. Tidak peduli bagaimanapun, keluarga Ren kaya sekali. Saat ini, wajah Broto malah canggung, dengan ragu berkata, "Pak, sebenarnya ada apa? Katakan saja dengan kuat. Untuk apa disembunyikan?" Diki berkata serius. Broto hanya bisa berkata, "Pak, sebenarnya Guru Rocky sudah menginvestasikan 200 miliar untuk mengembangkan salep intermiten. Kalau kamu menginvestasikan 20 miliar, dia masih mempunyai saham 90%. Apa?" Diki tercengang lama sekali. Hendra seperti menangkap kelemahan, mengejek dengan suara besar, 200 miliar. "Kakak, kamu lihat pakaiannya tidak sampai 1 juta. Jelas-jelas orang miskin. Aku lihat dia mau mengeluarkan 20 miliar saja susah." Diki juga setengah percaya setengah curiga. Baru saja mau mengatakan, tiba-tiba handphonenya bergetar. Dia menatap Hendra tajam, mengeluarkan handphone melihat. Dalam sekejap seluruh tubuhnya seperti tersambar petir, membeku di tempat. Di atas handphone, pemberitahuan dari bank. Serangkai angka yang nolnya tampak panjang sekali, 200 miliar utuh. Diki tercengang, tangan kanan yang memegang handphone tidak berhenti bergetar. Hendra yang di sebelah mengucek matanya, sama sekali tidak berani percaya. Seluruh tubuhnya merinding, sulit untuk mempercayai. Seseorang yang berpakaian atas sampai bawah tampak miskin, bagaimana bisa mempunyai harta sebanyak 200 miliar? Orang di sekitarnya juga ramai-ramai mengelilingi, berseru terkejut. Ini adalah 200 miliar. Bahkan keluarga kaya pertama di kota Babel, keluarga Li saja hanya mempunyai 1 triliun lebih. Sedangkan seluruh aset Yan Wotong, ditambah dengan saham terdaftar di pasaran hanya tidak sampai 1 triliun 200 miliar. Sedangkan Rocky bisa mengeluarkan 200 miliar dengan asal, sungguh seperti ke pasar membeli sayur saja. Dipikir saja bisa tahu sebesar apa latar belakangnya. Diki tidak berani meremehkan Rocky lagi, dalam hatinya takut sekali.
Dia sudah tahu. Rocky pasti bukan orang biasa. Latar belakangnya besar sekali sampai tidak bisa dibayangkan. Diqi bertanya dengan hormat, "Guru Rocky, apakah kamu datang dari Beijing?" Saat ini orang bermargarin di Beijing hanya ada satu. Tidak hanya menduduki daftar 3 besar orang kaya di seluruh negeri dalam periode sangat lama, dan juga kekuasaan keluarganya besar sekali. Semua tingkat tinggi di seluruh dunia mempunyai orang keluarga Lin. Sama sekali bukan yang bisa. Yan Wotong, lihat. Apakah Rocky adalah penerus keluarga Lin? Bab 206 Si sampah tidak bisa membuat obat. Berpikir sampai sini, tubuh Diqi berkeringat dingin. Jika pihak lawan benar-benar penerus keluarga Lin dan ingin menghancurkan orang-orang keluarga Ren He Tang, itu hanya masalah kata-kata. Hendra juga sangat ketakutan. Jika Rocky adalah anggota keluarga Lin, walaupun dirinya mati 100 kali pun masih tidak cukup untuk membalasnya. Orang-orang di sekitar terdiam. Bahkan beberapa orang melangkah mundur. Pemikiran semua orang sama dengan Diqi. Pangeran keluarga Lin datang ke kota Babel. Orang ini seperti gunung emas. Orang terhormat ini, siapapun tidak ada yang bisa melawannya. Rocky tertegun. Tetapi dia juga tahu bahwa dirinya terlalu menunjukkan kekayaan hingga menarik kecurigaan orang. Dia mencibir dan berkata, "Sebenarnya, ini juga bukan investasiku. Yogalah yang ingin berinvestasi dalam sebuah proyek. Kebetulan Tuan Broto ingin mengembangkan obat-obatan. Aku memperkenalkannya kepadanya. Aku hanya perantara Direktur Rafa." Sambil berbicara, dia mengedipkan mata kepada Broto. Broto tertegun sejenak. Dengan segera dia sadar dan berkata, ngomong-ngomong, Direktur Rafa yang berinvestasi." Meskipun dia tidak tahu mengapa Rocky harus didorong ke yoga, tapi dia sudah melihat banyak hal di dunia ini. Dan dia tahu bahwa identitas Rocky seharusnya tidak biasa. Jadi dia membantu memecahkan kebohongan. Ternyata Tuan Rafa. Diqi menarik napas lega dan merilekskan tubuhnya yang kaku. Orang-orang di sekitar, satu persatu terdengar desahan. Yoga adalah orang terkaya di kota Babel, dan dia berinvestasi di dalamnya. Dengan begini, baru masuk akal. Namun, investasi mendadak sebesar 2 triliun. Bahkan orang terkaya di kota Babel juga berjumlah besar. Di antara mereka, Rocky sangat diperlukan dalam proses ini. Dan Yoga bahkan menyuruh Rocky bertindak sebagai agen pemegang hak saham. Terlihat bahwa hubungan mereka sangat dalam. Karena Rocky dan Yoga memiliki hubungan dekat, Diqi tidak berani mengabaikannya. Dia segera berkata, "Terima kasih banyak Master Rocky atas bantuannya. Barusan katanya, kamu ingin membangun pabrik farmasi." Pembangunan pabrik farmasi adalah tanggung jawab keluarga Ren He Tang. Dan semua dananya dari kami. Ini sebagai hadiah terima kasih kami kepada Master Rocky. Rocky berpikir sejenak. Dia sangat awam terhadap pabrik farmasi. Namun, di pameran hari ini, dia melihat bahwa obat-obatan dari produsen farmasi besar terlalu mahal. Beberapa obat anti kanker dengan efek yang sama menurutnya harganya sudah mencapai jutaan rupiah per kotaknya. Bagaimana masyarakat biasa bisa membeli obat semahal itu? Mereka hanya bisa menunggu kematian dengan sia-sia. Jadi, dia ingin mendaftarkan perusahaan farmasi dan membangun pabrik farmasi. Di satu sisi, dia menggunakan beberapa resep Nine Grand Heavenly Scriptures untuk kepentingan publik. Di sisi lain, itu juga merupakan investasi rahasia miliknya sendiri untuk memperluas kekuatannya. Dan kota Babel akan menjadi kerajaan bisnis independen dari keluarga Lin. Karena keluarga Ren He Tang sudah familiar dengan pabrik farmasi dan biayanya sudah termasuk semua, Rocky mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, 2 triliun akan digunakan untuk pengembangan dan investasi dan berusaha untuk membuka pasar luar negeri." Baiklah, setelah uji klinis obat lolos, kita akan segera buka cabang di luar negeri. Diqi segera berkata, hatinya sangat senang. Keluarga Ren He Tang selalu menduduki pasar domestik.
Mereka sudah berkali-kali mencoba membuka pasar luar negeri untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok di dunia. Tetapi mereka menderita kekurangan dana, dan kemanjuran pengobatan tradisional Tiongkok tidak diakui oleh negara asing. Namun, dengan adanya investasi 2 triliun dan efek luar biasa dari krim putus-putus, keluarga Ren Hetang, hanya butuh beberapa menit untuk memasuki pasar farmasi asing. Meskipun keluarga Ren hanya memiliki saham sebanyak 200 miliar, sulit untuk memperkirakan keuntungannya. Dapat dikatakan bahwa investasi Rocky sudah memenuhi penyesalan terbesar di Qi. Broto melihat ke sekeliling dan berencana untuk meminta Hendra datang dan meminta maaf kepada Rocky. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Hendra di mana? Diki dengan tenang melihat ke sekeliling, tetapi tidak melihat adanya tanda-tanda Hendra. Dia berkata dengan marah, "Di mana bajingan itu? Cepat cari dia dan bawa kembali." Lalu berlutut untuk meminta maaf kepada Master Rocky. Di gudang bawah tanah tempat pameran, Hendra mendorong pintu dan berjalan masuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Barusan dia memanfaatkan kekacauan di kerumunan dan mengambil kesempatan untuk pergi secara diam-diam. Jika melihat sikap kakak besar terhadap Rocky, dia pasti akan diminta untuk meminta maaf kepada raja penipu ini. Sekarang Hendra penuh kebencian. Semua disalahkan ke Rocky. Jika bukan karena kemunculan Rocky, dia tidak mungkin akan kehilangan hak untuk mewarisi perusahaan. Kak Hendra. Mia bergegas menyambutnya dan dengan terkejut berkata, "Kamu kemarilah dan cepat lihat. Ada apa dengan kakakku?" Dia baru saja mengoleskan salep yang kamu berikan padanya. Dan awalnya masih baik-baik saja. Tetapi sekarang dia terus menjerit karena tangannya kesakitan. Wah, ini sangat menyakitkan. Mike menutupi tangan kanannya. Wajahnya berkerut kesakitan. Melihat lengan kanannya sudah membengkak. Ada juga 2 dokter di dekatnya, yang mencoba mendiagnosis dan merawatnya. Mike berkeringat karena kesakitan, dan tangan kanannya sudah kehilangan kesadaran. Barusan dia menggunakan salep Hendra, dan tangan kanannya yang sakit dengan cepat pulih. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu bersembunyi di ruang pertemuan, berniat menunggu Rocky pergi sebelum keluar. Tapi tidak sampai 10 menit, lengan kanannya membengkak, dan jantungnya sakit. Mia sangat ketakutan dan segera lari keluar dan menemukan 2 dokter. Kedua dokter ini adalah dokter terkenal dari Medical Museum yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Salah satu dokter tua itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lengan kanan ini, kelihatannya, sudah tidak bisa dipertahankan. Apa yang kamu bicarakan? Mike terkejut dan memohon, "Dokter, tolong kamu segera sembuhkan aku. Barusan tanganku sama sekali tidak ada masalah sama sekali. Aku tidak tahu sekarang mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini." Dokter tua itu menghela napas. "Aku sudah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan lengan kananmu. Tetapi semua otot sudah tidak berguna. Kedepannya kamu hanya bisa menggunakan tangan kirimu untuk makan." Bagaimana bisa seperti ini? Tubuh Mike berkeringat dan ketakutan. Walaupun dia tetap mempertahankan tangan kanannya, dia tetap tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan. Lengan ini sudah tidak berguna sama sekali. Ini sudah menjadi hiasan saja di tubuhnya. Rocky. Dialah yang melakukan ini. Hendra menggertakkan giginya dan berteriak. Mia tertegun dan segera bertanya, "Kak Hendra, ada hubungan apa antara ini dan Rocky?" Wajah Hendra tampak kesal dan berkata dengan marah, "Obat ajaib yang aku beli sebenarnya adalah obat buangan yang dibuang oleh Rocky. Obat ini memiliki efek samping, yaitu menyebabkan anggota tubuh tidak berfungsi." Mike menahan rasa sakit dan bertanya dengan curiga, "Hendra, bukankah obat ini dari kamu? Masih mengatakan bahwa ini adalah obat ajaib, yang dapat menyembuhkan tangan aku." "Haha, aku sudah ditipu oleh Rocky." Hendra berkata dengan nada benci, lalu melambaikan tangannya, menyuruh kedua dokter itu keluar dulu.
Kemudian dia memberitahu aku apa yang terjadi di luar barusan. Mia sangat terkejut mendengarnya. Setelah tersadar, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Kak Hendra, apakah masih ada salep itu?" "Sudah tidak ada." Hendra menggelengkan kepalanya. "Sudah dihabiskan oleh ayahku dan anjingku. Sama sekali tidak ada sisanya." "Lalu lengan kakakku benar-benar tidak berguna." Wajah Mia berubah dan keringat dingin muncul di dahinya. Hendra dengan tidak berdaya berkata, "Kalian ingin menyalahkan Rocky. Untunglah tangan kananmu belum diamputasi. Mulai saat ini makan dengan tangan kiri." Wajah Mike menjadi murung. Dia perlahan-lahan berdiri dan tiba-tiba menendang Hendra. "Bajingan. Meskipun tangan kananku ada luka lama, tangan kananku masih bisa bergerak. Kalau bukan karena obat yang kamu berikan padaku, tanganku pasti tidak akan seperti ini." Hendra ditendang sampai terhuyung-huyung beberapa langkah, menghantam rak dengan keras. Punggungnya kesakitan. Dia berdiri dengan marah dan berteriak, "Mike, ini bukan salahku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Rocky." "Mia, kakakmu sangat bodoh. Kamu beritahu dia." "Haha." Mia mencibir dan tiba-tiba menamparkan wajah Hendra. "Rocky adalah sampah. Dia sama sekali tidak bisa membuat obat. Kamulah yang berbohong padaku. Lagian, kamulah yang membawa obat ini. Dan kakakmu satu hati dengan Rocky. Bagaimana aku tahu jika keluargamu tertipu oleh raja penipu ini dan dengan sengaja membantunya untuk menghukum kami?" Bab 207 benar-benar wanita mematikan. "Aku membantunya." Hendra menutupi wajahnya dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sudah gila? Untuk apa aku membantu raja penipu ini?" Mike berdiri dengan murung dan berkata, "Tanganku dihancurkan oleh Rocky. Dia sangat membenciku. Pasti kalian berdua kerja sama. Kalau tidak, bagaimana bisa dia menginvestasikan uang sebanyak 2 triliun dalam keluargamu tanpa alasan? Apakah menurutmu bisa semudah itu untuk mengeluarkan uang sebanyak 2 triliun? Hendra terdiam sejenak, dan berteriak dengan marah, "Aku secara khusus membantumu mengambil obat, dan diusir dari perusahaan, tanpa disangka membesarkan 2 serigala bermata putih. Kamu memberiku obat." Mata Mike meneteskan air mata. Rocky berada di dalam keluarga Liu selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Sampah ini bisa membuat obat ajaib. Dari awal Rocky ini adalah raja penipu. Dengan mengandalkan mulutnya dia menipu banyak orang. Bahkan Yoga dan yang lainnya mempercayainya. Dia pasti sudah menarik hati kakak laki-laki Hendra. Jika Rocky bisa membuat obat-obatan, dia sudah lama bisa menghasilkan banyak uang. Dan untuk apa dia menjadi menantu yang tidak berguna? Sekarang Mike yakin bahwa Hendra memiliki kesepakatan rahasia dengan Rocky. Keluarga Ren demi menyuruh Rocky membujuk Yoga untuk berinvestasi, membantunya membalas dendam. Mike berpikir, dan lebih yakin bahwa Hendra sudah berlindung dengan Rocky. Jika bukan karena obat ini, tangan kanannya tidak akan benar-benar sakit seperti ini. Hendra bangkit dengan marah dan berbalik badan lalu berjalan ke keluar. "Sialan. Aku tidak seharusnya membantu kalian. Aku akan meminta Rocky untuk datang ke sini dan melihat bagaimana dia bisa menangani kalian berdua." Saat dia berbalik, Mia tiba-tiba melompat dan mengayunkan tongkat kayu dan memukul kakinya. "Ah!" Hendra berteriak. Tiba-tiba jatuh. Kaki kanannya terasa sakit yang menusuk. Langsung dihajar oleh tongkat. Mia di depannya sudah kehilangan kepribadian lemah lembut dan centil sebelumnya. Dia membawa tongkat kayu itu dengan ganas, dan tatapan matanya sangat tajam, seperti nenek sihir. "Mia, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" Hendra merasa kecewa karena dikhianati, dan dia berteriak dengan marah, "Aku tidak jahat padamu, dan sudah berencana untuk melamar pernikahan. Kenapa kamu menghajarku?" "Melamar pernikahan?" Mia menunjukkan ekspresi meremehkan, membenarkan rambutnya, lalu berkata, "Sekarang kamu benar-benar tidak berguna. Kamu tidak punya uang dan tidak punya hak. Bisakah aku memandangmu?"
Sebelumnya aku menemanimu tidur, hanya karena aku pikir kamu akan mewarisi keluarga Ren. Tetapi sekarang kamu tidak bisa. Apalagi yang bisa aku harapkan denganmu? Hendra berkata dengan marah. Bagaimanapun aku tetap anggota keluarga Ren. Kamu pikir aku bisa kehabisan uang? Berapa banyak? Mia mengangkat bahu dan berkata, kamu bukan penerus perusahaan. Kamu hanya dapat mengambil paling banyak uang puluhan juta sebagai uang saku, yang tidak cukup untuk merawatku aku. Sebelumnya, orang-orang yang biasa aku hubungi semuanya berkuasa dan kuat dalam keluarga. Setidaknya mereka mempunyai uang sebanyak 2 triliun. Selesai berbicara, dia mengejek, ketika aku membuka kamar denganmu. Dengan santai aku memasukkan darah burung merpati ke bawah selangkanganku. Apa menurutmu kamu adalah laki-laki pertamaku? Dasar bodoh. Mia, kamu. Hendra tertegun dan berbicara dengan terbata-bata. Seketika, dia seperti jatuh ke dalam jurang. Tubuhnya langsung berkeringat dingin. Awalnya dia pikir Mia adalah wanita lemah lembut dan polos. Jadi dia tidak bisa menahan diri dan langsung berdiri lalu membenci Rocky. Tetapi tidak disangka bahwa semua yang dikatakan Rocky benar. Wanita lemah lembut, yang tidak berdaya dan malang ini, benar-benar seekor ular yang cantik. Tidak. Ini lebih beracun dari ular wanita, kalajengking wanita. Dan, ketika wanita ini pergi ke hotel bersamanya, dia bahkan berpura-pura perawan dengan darah merpati. Tidak tahu berapa banyak pria yang sudah pernah tidur bersamanya. Dirinya memegang sebidang padang rumput hijau. Dia bahkan menganggap wanita ini sebagai harta karun. Mencuri obat demi dia, melawan kakak besarnya demi dia, dan membeli obat mujarab untuknya dengan mencuri uang dari perusahaan. Hendra menjadi menggila. Dengan gila dia meloncat ke arah Mia. Wanita jalang, aku akan membunuhmu. Pergi. Mike menendang wajahnya. Menendangnya untuk membuat Hendra jatuh. Dan hidungnya langsung berdarah. Kamu secara khusus melukai tanganku. Kamu harus menanggung kompensasinya. Mia segera berkata, Kak, mari kita cari Rocky untuk mengambil obat. Suruh dia mengobati tanganmu. Apakah menurutmu dia akan mengambilnya? Mike berkata dengan rasa kasihan. Aku khawatir dia akan melihatku seperti ini. Dan sudah terlambat untuk menertawakan penderitaan orang lain. Sambil berbicara, dia kembali melampiaskan amarah dengan kakinya, menendang perut Hendra. Lalu bagaimana? Mia marah, dan dirinya tidak ragu-ragu untuk mengorbankan kepribadiannya. Akibatnya, Hendra si sampah ini sama sekali tidak berguna, dan masih melukai tangan kakaknya yang sakit. Mike berpikir beberapa saat dengan wajah murung dia berkata, Rocky tidak bisa membuat obat. Obat mujarab di tangannya seharusnya didapat dari orang lain. Dia tinggal dengan Dr. Zhou sepanjang waktu. Mungkin obatnya diberikan oleh cucu perempuan Dr. Zhou. Raja penipu ini suka omong kosong. Gadis bodoh ini begitu terpesona dengan Rocky sehingga dia pasti tidak akan mempedulikan kita. Kak, Dr. Zhou sudah lama berselisih dengan ayahku. Dia tidak akan mengobatimu. Mike berkata, tidak apa-apa. Mari kita kembali ke kota Gopo dulu dan minta nenek untuk menyuruh kepala keluarga keluar. Menyuruh kepala keluarga memaksanya untuk mengobatiku. Mia menatap Hendra dengan murung. Bagaimana dengan sampah ini? Dia sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Haha, dia sudah merusak tanganku. Aku ingin dia menggunakan nyawanya untuk membayarnya. Mike menyeringai kejam, membungkuk untuk mengambil tali rami. Menendang Hendra yang terjatuh, menginjaknya dan diikat. Hendra menunjukkan ekspresi ketakutan dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Mike tidak mempedulikannya. Dia mengikat Hendra dengan erat, lalu bangkit dan mencibir. Tentu saja, aku ingin mengirimmu ke neraka. Selesai berbicara, dia berkata kepada Mia, nyalakan api, bakar tempat ini. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Hendra sangat terkejut dan dia tidak menyangka bahwa kakak beradik itu kejam dan ingin membakar rumah ini.
Mia menyalakan korek api dan tersenyum jahat kepada Hendra. Kak Hendra, jika bukan karena kamu ditendang keluar dari keluarga Ren, aku tidak akan memperlakukan kamu seperti ini. Selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan korek api ke tirai jendela. Bus! Tirai jendela dari kain katun segera dibakar dan api menyala. Mike segera mengambil korek api dan menghancurkan barang bukti. Mia mundur 2 langkah dan mencibir, Hendra, kematianmu tidak ada hubungannya dengan kami. Ini kebakaran yang tidak disengaja. Semburan gelombang panas langsung ke wajah Hendra. Dia ketakutan dan dirinya menyesal tidak mendengarkan kata-kata Rocky. Hendra menggigil di sekujur tubuhnya dan berteriak, jangan, kalian lepaskan aku. Aku dan Rocky tidak ada hubungan apa-apa. Kalian punya hubungan atau tidak? Aku sudah tidak peduli. Mike berkata dengan murung, kamulah yang merusak tanganku. Jadi kamu harus mati. Selesai berbicara, dia berbalik badan dengan wajah murung dan pergi. Mia juga berbalik badan dan ikut berjalan keluar. Kembalilah. Jangan tinggalkan aku di sini. Hendra sangat ketakutan dan berteriak. 2 kakak beradik dari keluarga Liu tidak menoleh sama sekali. Langsung keluar dari pintu dan menguncinya.